Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari Banyuates, Sampang, Madura. Dan ibu dosen atau ibu pengampu yaitu Ibu Onik Zakia. Saya akan membahas tentang ekonomi atau menjelaskan tentang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Dan diantaranya itu ekonomi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu produksi, dan yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Apa produksi itu? Produksi, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa guna menambah nilai guna suatu benda. Seperti contohnya yaitu seperti petani menanam padi di sawah, nelayan menangkap ikan di laut, pabrik garmen menjahit kain menjadi pakaian, dan perusahaan teknologi atau dapat mengembangkan aplikasi pembayaran digital. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah aktivitas penyaluran barang atau jasa dari produsen agar sampai ke tangan konsumen. Contohnya seperti pedagang besar atau grosir lah, yang mengirim sembako dari pabrik ke pasar tradisional, jasa kurir dan ekspedisi, atau seperti Pos Indonesia yang mengantarkan barang, dan truk tangki Pertamina yang menyalurkan bahan bakar ke SPBU. Yang nomor 3 yaitu konsumen. Konsumen adalah tindakan individu atau kelompok dalam menggunakan, menghabiskan atau memakai nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya yaitu seperti ibu rumah tangga membeli sayuran di pasar untuk dimasak, masyarakat menggunakan layanan transportasi umum, atau seperti Transjakarta itu. Dan siswa membeli kuota internet untuk sekolah daring. Maksudnya sekolah itu sekolah online. Maksudnya sekolah daring. Kesimpulannya dari konteks yang di atas tersebut yang saya bahas dari tadi, kesimpulannya adalah perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh sektor manufaktur, pertanian, serta perdagangan. Tren ekonomi Indonesia juga didorong oleh percepatan digitalisasi dan infrastruktur nasional yang membuka peluang bisnis baru di era modern. Oleh karena itu,
tantangan utama saat ini adalah menjaga kestabilan daya beli masyarakat, terutama dari inflasi pangan, dan mendorong transformasi ke sektor bernilai tambah tinggi seperti ekonomi hijau dan teknologi. Sistem perekonomian di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang diwujudkan melalui sistem ekonomi kerakyatan. Artinya, kegiatan ekonomi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kondisi terkini menunjukkan perekonomian nasional terus tumbuh dan berdaya tahan kuat, didukung oleh transformasi digital, hilirisasi industri, dan sektor UMKM yang menjadi penggerak utama stabilitas harga terjaga dan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama kestabilan ekonomi di berbagai daerah sekitaran di Indonesia. Disitulah pembahasan dari saya tentang ekonomi. Akhir kalam dari saya, apabila ada kesalahan ucapan atau dari pembahasan saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya hanya mengerjakan tugas susulan dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Onik Zakia. Ya, apabila ada kesalahan, mohon maaf, mohon dimaafi dan beribu-ribu maaf. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.